Ada lagi yang bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat tuh, benar atau tidak. Hotman kan turun tangan katanya. Ya Hotman, kau bantu tuh Fahmi. Ambil alih apa? Ambil. Siapa yang mau ambil? Ambil. Setelah kehebohan kaburnya Loli dari safe house beberapa waktu lalu, kini muncul isu baru yang menggemparkan publik. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Loli, putri sulung Nikita Mirzani, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Informasi ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial dan media massa, menambah panjang deretan kontroversi yang melibatkan keluarga selebritas tersebut. Nikita Mirzani yang dikenal dengan sikapnya yang lantang mengaku terkejut saat mendengar kabar tersebut. Sebagai seorang ibu, ia merasa tidak percaya bahwa putrinya kini terjerat dalam masalah hukum serius. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait status hukum Loli, Nikita tidak tinggal diam. Ia segera meluapkan rasa ketidakpuasannya di media sosial, mengkritik langkah-langkah yang dianggapnya tidak adil. Nikita juga menegaskan bahwa ia akan mencari keadilan untuk putrinya dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lantas, seperti apa reaksi Rasman sebagai kuasa hukum Fadel menanggapi persoalan tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan Deoli Payumara selaku pakar hukum melihat hal itu? Ada lagi yang bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat tuh, benar atau tidak. Gimana dia mau jadi tersangka? Dia begitu menderitanya. Ketika penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian menyatakan dia sebagai tersangka, itu bisa diduga bahwasanya Laura itu melaksanakan itu legal, yang tanpa pertimbangan medis, yang kemauan sendiri, yang tujuannya atau meniadakan anak yang dikandung. Ini kemudian dia ditersangkakan, gitu. Jadi masuklah unsur. Jadi kemungkinan besar Laura ini melakukan kandungan atau atas niatan sendiri, begitu. Karena atas niatan sendiri kemudian tanpa pertimbangan medis, akhirnya pihak kepolisian menaikkan posisinya Laura sebagai tersangka. Nah, apakah hanya Laura yang nanti akan jadi tersangka? Jawabannya tidak. Siapapun yang terkait, yang turut serta melakukan atau sebagai yang menyuruh melakukan, atau Laura sendiri yang melakukan, ya sudah, dia bisa dituntut sebagai tersangka. Ya kliniknya, ya dokternya, ya siapa yang menyuruh, dan Laura sendiri sebagai pelakunya yang diduga melakukan, ya dia sebagai tersangka. Khusus mengenai Laura, ini ada lagi dasar pemaaf dari apa yang diperbuat. Begitu, misalnya sebenarnya Laura ini melakukan apa karena dipaksa oleh pihak lain atau pihak ketiga atau pihak yang nggak suka dia punya anak atau mengandung. Dia dipaksalah dengan ancaman, kamu harus, kalau nggak saya kamu, gitu. Nah, itulah kemudian Laura kemudian bisa dilepaskan dari posisi tersangka. Tapi itu pembuktiannya nanti ada di pengadilan, begitu. Sementara dia tersangka dulu, dimasukkan ke pengadilan, atau kemudian ketika dalam suatu penyidikan memang ditemukan bahwasanya ada yang memaksa dia dengan ancaman menganiaya, ancaman yang berbahaya juga buat si Laura. Akhirnya Laura melaksanakan yang namanya tadi kandungan. Nah, itu Laura bisa lepas dari situ. Nah, sementara ketika dia dijadikan tersangka, berarti unsur itu belum ada. Jadi itu yang kemudian pihak penyidik kepolisian kemudian menerapkan Laura sebagai tersangka. Dasarnya adalah
yang ilegal dan atas niat sendiri. Kasus dugaan yang melibatkan Fadel Bajideh terhadap Laura Mezani alias Loli, putri sulung Nikita Mirzani, kembali menjadi sorotan setelah mendapat respon tegas dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam pernyataannya, Hotman menyatakan keheranannya atas lambannya tindak lanjut laporan yang diajukan Nikita ke Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal menurutnya, kasus ini menyangkut kejahatan serius yang membutuhkan perhatian hukum secara cepat dan tepat. Hotman juga menyoroti aspek legalitas terkait hubungan hukum antara Nikita dan Loli. Pernyataan ini disampaikan merespon klaim yang beredar bahwa Loli telah memberikan kuasa hukum kepada pihak lain, yakni Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum dari Fadel Bajideh. Hotman meminta agar Nikita memastikan kebenaran klaim tersebut. Jika benar Loli memberikan kuasa hukum kepada Rasman, hal ini harus dicermati lebih dalam. Lantas benarkah Rasman belum memegang surat kuasa atas Loli? Dan seperti apa pula reaksi Nikita saat tahu Loli minta diadopsi oleh Rasman? Tapi itu gimana nih Rasman katanya mau ambil alih itu Mi Ambil alih apa? ambil Ambil. nggak apa-apa Ambil. Siapa yang mau ambil? Daripada berebutan ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Ya, ambil aja. Oh, dia yang datang ke saya kok. Saya harus jaga ketika saya melihat bahwa sosok seorang ibu itu sangat tidak pantas melakukan itu kepada anaknya berdasarkan keterangan Loli. Kita wajib menjaga itu, bos. Jadi nggak ada di situ urusan, oh itu kan anak saya, ini anak saya. Terus dibangun sebuah narasi, nggak, faktanya Kementerian PPA, KPAI, ya, unit PPA dari Polres sampai Mabes Polri, mereka paham kemauan Loli dan di respon dan disetujui. Dia sebagai keluarga saya yang mewakili dengan istri saya, clear sampai di situ. Bapak Kapolres Jakarta Selatan, kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius dan itu bukan delik aduan. Sekali lagi, itu bukan delik aduan, apalagi sekarang sudah diadukan. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa, ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih adakah hukum di negeri ini? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Hotman kan turun tangan katanya, ya Hotman, kau bantu tuh Fahmi, ya, biar kau dengan saya berhadapan langsung. Begitu juga dengan laporan setelah kita berlanjut penganiayaan, kau turun. Fahmi udah kewalahan saya lihat, gitu loh, turun. Jangan apa, biar katamu yang kau bilang jam terbang itu kita uji gitu ya. Sekarang dia masih di Kramat Jati, rumah sakit. Nanti kita lihat. Pengadilan kalau memutuskan nanti boleh ke saya dengan saya, kalau tidak kami cari yayasan. Tapi prinsipnya kami jaga sampai dia 18 tahun 4 bulan dari sekarang. Setelah itu dia akan dengan saya, kami akan jaga dia, pendidikan dia, saya ini segala macam. Kalau NM nggak mau terima dia, saya jadi orang tua dia. Kalau dia misalnya mau ke NM lalu NM tolak lagi. Tapi kalau dia memang udah nggak mau, terus saya dianggap orang tua, sudah, saya anggap dia anak saya ke-9. Oh sangat bisa, saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Enggak. Bergaul. Saya lihat Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Pintar. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin, oh dia menganalisa.
arahnya kemana, dia paham, pinter dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Khalif senang, dia mau, ya sudah, nah, begitu. Di sisi lain, kondisi Loli kini menjadi perhatian serius setelah dirinya ditempatkan di sebuah ruangan khusus di Rumah Sakit Polri. Keputusan ini diambil setelah insiden pelariannya dari rumah aman pada Kamis 9 Januari 2024 yang memicu kekhawatiran terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide, mengungkapkan bahwa Loli saat ini ditempatkan di ruangan dengan fasilitas kelas VIP. Ia menjelaskan bahwa penempatan ini bukan sekedar soal kenyamanan, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan pemulihan kondisi Loli yang dianggap tengah berada dalam tekanan berat. Dan Loli hari ini menurut saya dengan nyaman dia sudah berada di tempat yang benar, di ruangan VIP Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Clear, di bawah pengawasan banyak pihak. Ada Kementerian PPA, KPAI, unit PPA, mulai dari Mabes, Polda Metro sampai dengan Polres Metro Jakarta Selatan dan saya sendiri serta Bu Ade. Jadi dan semua di cover. Jadi yang langsung melakukan pengawasan, pengamatan, pemulihan dia di sana di bawah pengawasan Kementerian PPPA dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nyaman dong, ada AC, ada TV, ada kulkas, kamar sendiri, tempat tidur sendiri, tempat tidurnya ada CCTV, 24 jam dijaga. Butuh apa? Beritahu ke perawat. Di cover, belikan handuk baru, berikan sabun, odol, semua di cover oleh Kementerian PPA. Handphone bang? Apalagi handphone ada, tapi bukan dia, lewat penjaga. Nomor sudah dikasih. Siapa yang akan berkomunikasi sudah dicatat, tidak boleh orang lain. Kejiwaan dia itu nanti hasilnya akan kelihatan dalam 1-2 hari ke depan. Tapi tadi malam itu dari Kementerian PPA yang melakukan guidance atau counseling kepada dia itu datang. Nah, pagi ini rencananya kan tadi malam tuh ada TV. Saya panggil ajudan saya, rapikan TV ini semua biar dia nyaman, kan ada kabel-kabel tuh rapiin. Terus mereka bilang, Pak, malam ini kata perawat di sana, malam ini dia tidur dulu, mandi, kemudian dia sholat, dia tidur, besok baru kita hidupkan TV-nya karena dia minta TV hidup. Ya, kalau menurut saya ya sangat layak dan insya Allah dia akan nyaman gitu. Jadi kalau saya secara jujur ya 4 bulan pun harusnya betah dia di situ. Tapi kalau ternyata dia nanti sudah merasa sehat dan dilihat hasilnya sehat, lalu kemudian rapatlah lembaga ini, lalu kemudian diserahkan ke kami, saya akan tampung. Tapi kalau harus dirawat juga, kita akan cari satu yayasan yang representatif yang saya yakini tidak bisa diganggu siapapun, baru saya masukin. Karena itu ada aturannya. Jadi yayasan atau putusan pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.